Oke semuanya, kembali lagi di Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar seperti anak magang. Oke, sebelum dimulai ya paling ya kita intermezzo dikit. Jadi kemarin ada yang komentar kayak kok nggak bikin apa namanya kelas gitu pembelajaran. Ada kok ada. Jadi gini kalau yang mau ya nggak enak yang ngomongnya belajar ya mau diskusi gitu ada yang mau ditanya-tanya boleh bisa booking jadwal saya tuh di ADP List ORG jadi saya sebagai mentor di situ dan itu free booking aja nanti kalau waktunya cocok ya kita bakal bikin sesi diskusinya gitu jadi nggak usah khawatir untuk linknya tuh ada kok di deskripsi channel saya ada di situ ada LinkedIn saya ada link ADP List ORG juga gitulah ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan aja. Jadi kali ini di video kali ini Back End Magang bakal bahas salah satu lagi senjata ampuh yang bisa jadi hero buat service kita, yaitu kita bakal ngomongin circuit breaker. Nah, apa sih circuit breaker itu gitu ya? Jadi ini kalau kemarin rekan-rekan tuh udah lihat di video yang pertama tuh yang masalah spike dan back pressure. Nah, ini nih rada-rada mirip-mirip dikit gitu ya. Jadi kan kalau apa namanya yang spike dengan back pressure itu kita buat back pressure ketika service kita itu mengalami lonjakan request gitu kan. Nah kalau circuit breaker ini ya mirip-mirip lah, cuma bedanya itu adalah bukan service kita yang dapat lonjakan request gitu, tapi ini ketika justru service kita yang melakukan lonjakan request ke third party. Jadi circuit breaker-nya dipakai ketika kita itu lagi integrasi ke third party ya. Jadi kalau lihat pada gambar kayak gini, jadi ini service kita, terus ini service third party. Nah, misalnya itu terjadi adalah service kita ini ngasih request sekian request per detik gitu kan. Nah, ternyata dari third party-nya itu dia lagi nggak bisa handle nih. Jadi apa namanya? Tadi sana lagi lambat, tadi sana lagi penuh. Nah, intinya kan di service third party ini kan bisa aja tuh dia udah kasih load balancer lah, dia udah kasih rate limiter, udah segala macam, dia kasih antrian gitu kan. Intinya eh, yang kita angkat masalahnya untuk pakai circuit breaker ini adalah ketika si third party ini dia lagi nggak bisa eh istilahnya menghandle request-request dari kita nih. Nah, yang jadi masalah adalah ketika si third party-nya ini nggak bisa handle request dari kita, taruh misalnya dari request dari kita itu ada 50 request per second, terus di third party ini dia lagi mampunya cuma 20 request per second gitu kan. Nah, ketika itu terjadi kan akan terjadi latensi tuh, responnya jadi lambat ya. Yang jadi masalah kan nanti di tempat kita juga jadi lambat gitu loh. Akhirnya penumpukan request di tempat kita juga terjadi. Lonjakannya juga terjadi di tempat kita gitu. Karena request yang kita kirimkan ke third party ini apa namanya belum bisa ditanganin sama dia itu. Jadi ada latensi yang cukup lumayan di sini gitu. Nah, akhirnya ketika request itu numpuk di tempat kita, malah jadinya service kita yang down. Itu bisa terjadi. Nah, kalau kayak gitu, apakah strateginya ya ini yang kita bakal bahas yaitu circuit breaker. Jadi circuit circuit breaker itu fungsinya ya sama kayak sirkuit breaker yang di gas tang rumah kita tuh yang listrik itu ya ketika daya yang dipakai sama kita itu nggak kuat dihandle sama daya yang ada di listriknya kita gitu. Misalnya alat elektroniknya kita berapa watt gitu kan ternyata daya yang kita langganan listrik kita cuma sekian watt. Nah kan dia ketika nggak kuat dia akan stop kan. Jadi circuit breakernya tuh bakal apa tak nyala tak nutup ya. Pokoknya circuit breakernya bekerja lah gitu ya. Nah, itu akhirnya kan jadi mati tuh. Kalau biasa kita bilangnya anjlok gitu, listriknya anjlok ya gitulah circuit breaker itu. Sama prinsipnya. Jadi ketika service kita ini lagi banyak ngasih request ke third party, sementara dari third party-nya tuh mulai ada ngasih responnya lama atau ada error gitu setelah beberapa kali. Nah, itu circuit breaker itu gunanya buat ngeputus koneksi ini gitu. Sampai nanti sekiranya dari third party ini mulai apa namanya, normal lagi gitu. Jadi nanti ketika request ini kita hentikan, jadi kita yang menghentikan request ke third party ya, bukan third party-nya yang mutus doang gitu. Jadi kita hentikan request ke third party, nah kita nanti kan bisa balikin respon ke back end, sorry ke front end gitu kan, ke klien kalau misalnya third party-nya lagi ada masalah gitu. Jadi bola panas jangan di service kita nih.
Jadi misalnya kayak kalau kita tuh apa ya namanya ada integrasi ke third party kayak misalnya ke payment gateway kayak gitu ya atau misalnya kita ada jasa kirim-kirim gitu ya ada harus ke logistik kita hubungin untuk ke pengirimannya itu gitu kan. Nah, sementara di sana ada masalah, nah itu kita bisa langsung stop di sini, tunggu sampai si third party normal lagi. Nah, kita balikin ke klien kalau ada masalah dari si third party-nya. Misalnya, oh sistem pembayaran sedang gitu, sedang ada masalah. Oh sistem logistiknya, pengirimannya lagi ada masalah. Nah, jadinya tuh penumpukan request tuh nggak jadi di tempat kita gitu loh. Kita langsung handle kalau kita kasih tahu nih, kita handle dan kasih tahu kalau si third party-nya lagi ada masalah. Nah, kira-kira gitu sih. Konsepnya seperti itu ya. Jadi yang dipahamin konsepnya gitu, circuit breaker ini gimana kerjanya. Nah, untuk contohnya ya biar nggak banyak cincong kita langsung, jadi saya udah buat contohnya. Ini saya pakai project yang kemarin dipakai, yang for learning itu. Jadi saya cuma bedain branch, ini sekarang ada di branch circuit breaker. Jadi dia masih lanjutan dari yang kemarin contoh pakai Redis gitu. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya belum tahu ya coba ditonton ya. Kalau untuk link clone-nya itu nanti saya seperti biasa saya taruh di caption. Jadi nanti taruh di cap apa di description video saya taruh. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa clone, bisa pelajarin lagi. Kalau ini saya bakal bahas garis besarnya aja untuk contohnya, kira-kira gitulah ya. Oke, kita langsung ke projectnya. Jadi projectnya yang kemarin itu paling kelas balik dikit. Intinya ini cuma ngambil data buku dari si Open Library ORG, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini dilihat kemarin kan kita belum ada ini ya, result error tuh nerima dari circuit breaker execute. Nah, ini belum ada. Jadi itu saya tambahin nih untuk seperti ini ya di instance-nya saya tambahin kalau dia bakal ngambil circuit breaker. Circuit breaker-nya saya deklarasi di mana? Nah, itu saya deklarasi di sini. Au. Ini di infra circuit breaker. Nah, ini untuk apa-apanya ini macam-macam di dalam settingnya, dalam struct setting ini saya taruh di sini dalam komen. Jadi nanti kalau rekan-rekan clone bisa baca, ya ini struct ini buat apa, variabel ini buat apa gitu ya. Nah, intinya di sini juga untuk konfigurasinya saya hardcode dulu aja. Ya, seperti ini nih kayak max request-nya kita isi 20, intervalnya 2 second, timeout-nya 10 second. Nah, seperti itulah ya. Kalau secara singkat sih max request ini ya buat max request-nya yang bisa diterima gitu kan. Yang intervalnya ini kayak untuk window-nya gitu, jendela buat dia ngasih jeda kalau misalnya ini udah normal atau belum. Ya koreknya kalau saya salah nerangin ya, dia bisa taruh di komentar. Kalau timeout-nya juga timeout yang bisa kita toleransi gitu ya. Jadi ini lengkapnya di sini udah saya taruh di komentarnya. Jadi nanti kalau udah clone bisa dibaca. Jadi saya udah buat instance-nya si GoBreaker ini. Oh ya, ini saya pakai package GoBreaker. Ah, itu gitu. Jadi gini ya, mau di bahasa program apapun gitu kan, atau paket lagi framework apapun gitu, itu harusnya udah ada library ataupun package ataupun dependensi untuk si circuit breaker ini gitu. Jadi kita nggak usah bikin manual untuk konsep yang seperti gambar tadi. Jadi kita tuh cukup dengan coding-coding manja aja. Kita ambil dependensinya, kita pakai kita define, kita impor ke tempat kita baru kita pergunakan di kodenya kita gitu. Intinya kita tuh sebagai backend cukup coding-coding manja aja yang kayak gini-gini kita pakai library. Itulah ya. Di sini saya pakai dari GoBreaker. Oke. Nah, ini setelah ini kan di sini udah saya buat instance-nya. Berarti yang di main.go. Ya, jadi pokoknya kalau yang belum lihat video sebelumnya untuk keseluruhan project ini bisa dilihat lah ya. Jadi ya, ini dimulai dari yang video pertama sih saya pakai project ini gitu. Sama yang kemarin pas nyontoin pengambilan data lewat caching Redis gitu ya. Jadi kan berarti di main.go-nya ini sebelum masuk ke si integrasi ini yang untuk ke Open Library itu, berarti saya kan define dulu nih si circuit breaker-nya dari instance circuit breaker yang udah dibuat tadi. Baru ini saya masukin sebagai parameter. Kita ke sini. Jadi ini ya udah dipanggil di sini, dia kita bisa pakai di sini. Jadi intinya tuh coding yang kemarin yang buat ini saya kecilin dulu deh. Yang buat dia itu nge-get data dari si Open Library ORG ini sekarang kita bungkus dengan si circuit breaker-nya. Cukup gitu aja. Jadi ini dibungkus sama circuit breaker. Jadi intinya tuh circuit breaker ini dia bakal melindungi nih apa namanya metode-metode yang kita pakai buat integrasi ke third party itu gitu. Jadi nanti
yang udah dijelaskan di konsepnya tadi, yang pada gambar tuh nanti dia bakal matiin, dia bakal buka lagi kalau udah normal, itu udah ada di sini. Jadi kita lindungin ininya pakai si circuit breaker dulu, kita apa namanya? Kita bungkus lah ngomongnya gitu. Nah, setelah ini kan di dalam circuit breaker ini kan kita udah atur juga kayak time outnya segala macam. Jadi di sini saya nggak pakai lagi nih di line 41 nih untuk time outnya saya hilangin karena udah pakai yang dari circuit breaker yang tadi konfigur di awal. Ya udah, jadi ketika ini udah berhasil dia dapat data nggak ada masalah ya kita tinggal return. Tapi kalau ada error di circuit breaker ya kita taruh pengecekan error di sini. Yang setelahnya ya tetap kita resetnya sesuaikan sama apa yang jadi parameter keluaran kita. Di sini kan dia tetap butuh pointer DTO getbox getbox respon DTO. Ya udah kita seperti ini. Gitu. Jadi intinya gitu aja sih. Dibungkus dulu, baru kita lakukan integrasinya seperti ini. Kita hit endpoint third party-nya. Kalau udah ya udah kita return responnya dan seterusnya sampai selesai. Jadi intinya gitu aja sih. Pemakaian circuit breaker itu nggak susah gitu kan. Kita bisa coding-coding manja, kita pakai library-nya. Jadi ya itulah ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa clone ini di repo saya di GitHub. Nanti saya taruh di description. Intinya cukup seperti itu. Jadi intinya kita pakai circuit breaker itu ketika kita ada integrasi ke eksternal gitu. Supaya supaya apa ya? Supaya menjaga dari ketahanan sistem kita juga, reliability-nya juga gitu. Jadi ketika dari third party itu, dari eksternal itu ada masalah, ya nggak ikut jadi masalah di tempat kita seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja dari backend magang. Support terus channel backend magang. Subrek ya guys, subrek. Jangan lupa ya share juga, komen biar saya semakin semangat bikin konten-konten lainnya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam backend magang.